Perkenalkan, nama saya Restu Aprilia. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan gizi terhadap penyakit diare. Sebelumnya, apa sih diare itu? Nah, diare itu ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih dari 300 ml dalam sehari. Ditandai dengan pengeluaran cairan elektrolit seperti natrium dan kalium. Kemudian, apa sih gejalanya? Nah, gejala dari diare tersebut yaitu pertama, tubuh lemas. Yang kedua, feses yang dikeluarkan itu lebih cair. Dan yang ketiga, perut terasa sakit. Nah, kenapa sih kita bisa terkena penyakit diare? Penyakit diare itu dapat tercemar dari bahan makanan yang tidak diolah dengan baik. Karena bahan makanan yang diolah tidak baik tersebut akan mengandung bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan kita terkena diare. Tidak mencuci tangan saat ingin makan pun dapat menyebabkan penyakit diare, karena tangan kita ini dapat menjadi perantara bakteri-bakteri tersebut tumbuh. Nah, setelah kita tahu apa itu diare serta penyebabnya, kemudian kita akan membahas penanganan gizi pada diare. Nah, penanganan gizi yang pertama yaitu mengonsumsi air putih lebih banyak daripada biasanya. Karena apa? Karena pada saat kita terkena diare, cairan yang di dalam tubuh kita pun akan terbuang. Sehingga untuk menggantikan cairan yang terbuang tersebut, kita harus mengonsumsi air putih yang lebih banyak. Yang kedua, menghindari produk susu dan bahan makanan yang mengandung gas. Kemudian, yang ketiga, menghindari bahan makanan yang mengandung biji-bijian seperti tomat. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan yang rendah serat serta makanan yang porsi kecil tapi sering. Kenapa? Karena saat diare tubuh kita akan mengeluarkan asupan-asupan yang ada dalam tubuh, sehingga untuk mengganti asupan-asupan yang hilang tersebut kita harus mengonsumsi makanan yang kecil dalam porsi kecil. Karena apa? Karena dalam porsi kecil itu lebih cepat diserapnya. Namun tidak hanya porsi kecil, tapi frekuensi dari makanan tersebut pun harus lebih sering. Ada beberapa contoh bahan makanan yang cocok dikonsumsi saat menderita diare tersebut, yaitu tahu dan tempe. Nah, tahu dan tempe ini lebih baik dikonsumsinya dengan diolah seperti direbus atau ditim. Karena jika tahu direbus dan ditim itu akan lebih mudah diserap zat gizinya. Yang kedua yaitu buah dan sayur-sayuran yang dikonsumsi secara dijus atau dihancurkan. Kenapa? Karena sayuran yang utuh dikonsumsi dan buah-buahan yang dikonsumsi secara utuh itu akan menyebabkan memperberat kerja usus kita. Adapun bahan-bahan makanan yang tidak dianjurkan saat terkena diare yaitu pertama, beras ketan, yang kedua, cookies atau cake atau makanan yang mengandung tepung-tepungan, yang ketiga, ayam atau daging yang mengandung terlalu banyak lemak. Lebih baik ayamnya dapat dikonsumsi dalam bentuk dada yang kandungan lemaknya lebih sedikit daripada yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Mari kita sukseskan gerakan cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 2 meter dari orang lain, serta menggunakan masker saat keluar rumah agar mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Kita terhindar dari virus COVID-19 ini dan terjaga kesehatannya. Sampai jumpa.